على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة الفجر. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi dan di antaranya, yang menjadikan kita manusia dari segumpal darah, menjadikan kita sebagai sebaik-baiknya makhluk yang akan kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala ridho kepada kita. Salawat dan salam hendaknya senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada ahlul baitnya, kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa tingkatkan kesadaran kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan kita. Mulai dengan perbaikan diri, mulailah dengan berintrospeksi, dan mari kita senantiasa tingkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita. Karena sejatinya takwa adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk meraih kebahagiaan di dunia sampai nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surah At-Taghabun ayat ke-16, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa'anfiqu khairan li anfusikum wa ma yuqashu an nafsi fa ulaika humul muflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu, dengarkanlah, taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk diri. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Namun perintah untuk bertakwa ini juga diikuti dengan kalimat sekuat kemampuan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemampuan setiap manusia berbeda-beda. Ayat ini menyadarkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang memberi kemudahan kepada umatnya, bukan yang memberatkan umatnya. Kita tetap diperintahkan untuk memaksimalkan potensi diri dalam bertakwa, namun menyesuaikan kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak berarti kita harus memaksakan diri dalam semua hal melebihi kemampuan kita, namun kita juga tidak boleh malas dan pasrah begitu saja tanpa mau berusaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hal ini kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk melakukan semua hal dengan tidak berlebih-lebihan. Kita diajarkan untuk bersikap moderat, yakni selalu menghindarkan perilaku atau pemikiran yang ekstrim. Orang yang moderat berkecenderungan menuju arah atau dimensi jalan tengah. Dalam kaitan beragama, sikap moderat adalah cara pandang, sikap, serta praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi setiap martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan pada prinsip adil, berimbang, serta mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa dan bernegara. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun merupakan sosok yang senantiasa mengedepankan kemanusiaan dalam beragama. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah prototipe sosok sempurna manusia, yang paling manusia, yang mengerti manusia, dan yang senantiasa memanusiakan manusia tanpa pandang bulu, tanpa melihat agama serta suku. Dan hal inilah yang hendaknya kita contoh oleh umat zaman hari ini, di mana marak terlihat fenomena semangat beragama yang berlebih-lebihan sehingga membuat umat menjadi kebingungan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Fenomena ini tentunya memprihatinkan kita semua. Di tengah disrupsi akibat perkembangan teknologi dan informasi, mulai bermunculan orang yang belajar ilmu agama tanpa guru, hanya dengan mengandalkan media internet, sehingga memiliki pemahaman tanpa bimbingan guru dan mengikuti hawa nafsunya belaka. Allah berfirman dalam surat Jasiyah ayat 23, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hal yang lain, yaitu hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat, mengapa engkau tidak mengambil pelajaran? Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Terkait dengan sikap moderat, sosok yang paling tepat untuk dijadikan tauladan adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah manusia sempurna yang mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan segala sesuatu semampunya saja, termasuk dalam beragama dan beribadah. Dikisahkan ketika suatu hari 3 orang sahabat ingin menyamai ibadah yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama mengatakan, aku akan sholat malam terus menerus. Kata
kata sahabat yang pertama tadi. Sedangkan sahabat yang kedua mengatakan, aku akan puasa terus dan tak akan berbuka. Sedangkan sahabat yang ketiga mengatakan, aku pun akan menjauhi perempuan dan tak akan menikah selamanya. Mendengar itu, baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan ketika sahabat tersebut untuk tidak melakukan hal yang demikian. Demi Allah, kata baginda Nabi SAW, bukankah aku orang yang paling takut serta takwa kepada Allah? Tetapi aku tetap berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur serta menikah. Siapa yang benci sunnahku, berarti ia bukan bagian dari umatku. Itulah satu hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim mengenai sikap moderat baginda Nabi SAW terkait beribadah. Rasulullah SAW juga telah mengingatkan kita untuk bersikap moderat, semisal dalam mencintai ataupun membenci orang lain, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Sebagaimana baginda Nabi SAW bersabda, abaika hauna ma'asa yakuna baghidaka yawman wa abtaiga ba'dika wa hauna ma'asya yakuna habibika yawman. Cintailah idolamu sewajarnya, karena boleh jadi suatu hari ia akan menjadi orang yang kau benci, dan bencilah orang yang kau benci sewajarnya, boleh jadi kelak ia akan jadi orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Demikian uraian singkat mengenai bagaimana sikap moderat yang hendaknya kita bisa contoh dari baginda Nabi SAW dengan mengerjakan setiap amalan-amalan sesuai kemampuan kita, bukan kemauan kita. Hadirin wal hadirat sidang Jumat rahimakumullah, semoga dengan uraian singkat ini menambah kepemahaman kita terhadap perkara agama dan menjadikan setiap kita menjadi hamba-hambanya yang mampu mentaati setiap perintahnya dan pada akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga uraian ini menambah kepada kita pengetahuan dan pada akhirnya membawa kita ke dalam surganya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal faidi wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tuqina wa اجعلنا من خلال أمتك ومن أهل شفاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aydan, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadah Allah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurukum wa la yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.